Tetapi sebetulnya tujuan hidup itu bukan dicapai, tapi dijalani. Eh, Ya, Sebenarnya hidupnya Pak Ali ini mau ngapain, Pak? Halo Sobat Mkaryos, jumpa kembali di channel Mkaryo Digital bersama saya, Inspirasimu, Inspirasi Kita. Seperti biasa di session ngopreks, jadi ngobrol profesional bersama praktisi langsung secara eksklusif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial seperti biasa, selalu spesial tamu kita. Beliau ini adalah seorang profesional coach yang sangat-sangat berpengalaman, sudah lebih dari 15 tahun, bahkan sudah global ya pengalamannya karena sudah berkeliling negara-negara lebih dari 37 negara kalau tidak salah. Beliau ini adalah co-founder dari I Am On My Way, di mana beliau sangat fokus membantu orang-orang untuk menemukan purpose of life atau tujuan hidupnya. Bahkan banyak sekali yang sudah dibantu beliau, mulai dari yang usia masih muda, remaja, bahkan yang sudah tua pun, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan menariknya, beliau ini juga seorang penulis yang salah satu buku best-sellernya adalah Hidup Mau Ngapain. Oke, tidak usah berlama-lama, kita sapa langsung Bapak Ali Zainal Abidin. Halo Pak Ali, apa kabar? assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat Pak Ali, sehat. Terima kasih, selamat datang di channel Mkaryo Digital Pak. Terima kasih. Terima kasih juga udah ngundang untuk ngajak ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih sudah berkenan waktu untuk sharing, kemudian memberikan insight nanti ke sobat-sobat Mkaryo mengenai temanya pasti cukup menarik Pak ya, karena hari ini bicara purpose of life. Nanti itu Ya, ya. sering sekali saya ketemu sobat MKRU yang penasaran dengan bagaimana menemukan purpose of life-nya atau tujuan hidup. Hmm, hmm, Oke, hmm. Pak. Langsung aja, Pak. Saya langsung mulai dengan pertanyaan ya, Pak. Eh, Ya, Sebenarnya hidupnya Pak Ali ini mau ngapain, Pak? bicaranya dari hidup mau ngapain judul Iya, bukunya, jadi saya sendiri hidupnya mau ngapain gitu ya. iya, sesuai dengan buku yang ditulis, Pak ya. Tujuan hidup saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu Oh, yang jadi tujuan hidup saya yang sudah saya jalani sekarang 14 atau 15 tahun ya. hmm, Dan em, itu yang terus saya jalani dan sedang saya jalani dan insya Allah itu yang akan terus saya jalani sampai saya meninggal. Jadi itu yang mau ngapain saya, kalau buat saya ya, iya, si Ali ini gitu, mau mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. iya, iya. Wah, eh, keren sekali, Pak. Tujuan hidupnya membantu orang untuk menemukan tujuan hidup mereka. Kira-kira kalau boleh tahu, Insya Pak, Allah ya. itu, Setiap orang pasti tujuan hidupnya keren-keren semua, nggak ada nggak keren. iya, Tinggal udah ketemu atau belum dan dijalani apa enggak gitu kan. betul, betul sekali. Oke, Pak. Jadi kira-kira mulai kapan sebenarnya Pak Ali itu menemukan tadi ide bahwa oh tujuan hidup Pak Ali itu membantu orang untuk menemukan purpose of life-nya. Semenjak kapan itu, Pak? Em, Kalau boleh tahu, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, jadi bukan ide ya. Kalau buat saya tujuan itu bukan ide, bukan strategi, bukan goals. Oh, iya. Jadi kalau ide itu kan kayak em, tadi bisa jadi strategi lah atau mungkin ide tertentu. Hmm, Tapi makanya saya sebutnya itu menemukan dan menjalani tujuan hidup. Saya bilang menemukan karena saya meyakininya, ya orang lain tentunya boleh berbeda pendapat. Tapi yang saya yakini, kita tuh nggak bisa menciptakan tujuan hidup kita. oh, Kalau goals bisa hmm, kita ciptakan dan perlu kita ciptakan. Tapi life goals itu berbeda dengan life purpose. Dan ini adalah salah satu kesalahpahaman yang cukup umum hmm, dan salah satu kesalahpahaman yang banyak saya temukan yang membuat orang akhirnya sampai melalui berbagai macam kesalahan demi kesalahan
Akhirnya jadi butuh waktu lebih lama dalam proses mereka menemukan tujuan hidup mereka karena selama ini mereka salah paham sama apa yang dimaksud dengan tujuan hidup. Mereka pikir life goal sama life purpose sama. Oh, Ini jadi juga alasan kenapa em, masih lumayan ya mungkin 20% ada kali hmm, dari klien saya itu yang di atas 50 tahun, yang 60-an, yang bahkan ada yang 70 tahun lebih gitu, 73 yang paling senior. hmm, Nah, itu mereka mengira life goals, life purpose-nya adalah berupa goals gitu. Nah, jadi bukan ide kalau saya bilang jadi yang tapi menemukan tujuan hidup eh, mungkin bedanya begini ya sambil saya share aja langsung kali ya. ya boleh boleh Pak, boleh langsung. Em, kita kan sering ya mendengar atau membaca kalimat-kalimat dalam mencapai tujuan hidupmu, untuk mencapai tujuan hidupmu, to achieve your life purpose, bla 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 bla. Hmm, Dan ini sering sekali kita dengar atau baca sehingga itu masuk ke dalam benak kita, menjadi pemahaman bahwa tujuan hidup itu dicapai. Karena kita sering mendengar atau membacanya mencapai tujuan hidup, achieving your life purpose. iya iya. Tetapi sebetulnya tujuan hidup itu bukan dicapai, tapi dijalani. Oh, Yang dijalani. sekilas ini hanya perbedaan kata saja mungkin ya buat Hmm, sebagian orang, tapi ini sama sekali jangan digampangin. hmm, Em, karena perbedaannya dampaknya dalam eh, prakteknya kita menjalani itu beda sekali gitu, bumi dan langit bedanya. Jadi tadi kalau dicapai itu goals, pencapaian, hmm, target, gitu. hmm. Dan seperti saya bilang tadi, goals itu kita perlu menciptakan goals dan kita bisa dan perlu menciptakan goals. Tapi life purpose beda sama life goal. Saya buat contoh gini. Tadi saya bilang tujuan hidup saya adalah mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Iya. Itu yang saya jalani hari demi hari, bukan yang saya capai. Hmm, Tetapi dalam menjalaninya, saya perlu membuat goals. Misalnya, misalnya nih kita rekaman tahun 2023. Misalnya saya buat goals nih di akhir tahun 2023, misalnya ada 100.000 orang gitu, misalnya yang bisa kita permudah untuk menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka. iya. Di akhir tahun ini, saya evaluasi dong, tercapai atau tidak goals tadi kan. Iya, iya. Tetapi tercapai atau tidaknya 100.000 orang tadi, itu kan mengukur seberapa baik saya tahun ini menjalani tujuan saya. Tapi angka 100.000 itu sendiri, goals itu bukan tujuan hidup saya. It's just a goal, it's a very important goal tentunya, tapi it's just a goal, bukan life purpose. Nah, banyak orang yang mengira life goals itu sama dengan life purpose dan mereka kemudian membuat goals yang jangka panjang, yang bagus, yang mulia bahkan. Saya ingin punya uang sekian, saya ingin membuatkan rumah buat orang tua saya di sini, saya ingin uh, ngajak orang tua saya haji, bagi haji, saya ingin Iya. punya mobil ini atau rumah ini dan seterusnya. Fine, semuanya bagus-bagus aja. Gitu. Dan kemudian put effort yang besar dan mungkin waktu yang lama untuk berhasil mencapainya, kemudian berhasil mencapainya terus senang, habis itu galau lagi, bingung lagi, what's next? Karena mereka pikir goals itu adalah life purpose. Hmm, Jadi ini memang salah satu kesalahpahaman yang cukup umum mengenai life purpose, yaitu menyamakannya dengan life goals, padahal itu dua hal yang berbeda. Jadi goals itu dalam kaitannya dengan life purpose adalah untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Dan iya. tentunya ada goals yang berhubungan langsung dengan life purpose, ada goals yang nggak berhubungan sama life purpose kita, ya nggak apa-apa juga. Saya ingin um, misalnya saya ingin pergi ke negara itu, saya ingin liburan ke sini, saya ingin menurunkan berat badan saya apa, fine, semua bagus-bagus, nggak apa-apa gitu. Iya. Kita boleh aja menciptakan goals yang kemudian nggak berhubungan langsung sama tujuan hidup kita, fine. Dan ada juga goals yang berhubungan langsung dengan kita. Tapi sekali lagi life goals berbeda dengan life purpose. Oh, jadi tadi disampaikan Pak Ali kan life purpose itu bukan diciptakan, ya. Artinya berarti itu harus apa ya? Kayak gift gitu, Pak ya. Makanya Sehingga tadi saya bilang ditemukan.
Kalau Ditemukan ya. diciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada, Nah, itu diciptakan. iya iya iya. Sedangkan ditemukan itu sudah ada tapi belum ketemu. Belum. Oke. Makanya perlu ditemukan kemudian dijalani. Hmm. Nah, selama ini Pak, dari yang sudah dilakukan ya dalam mendampingi Hmm. orang-orang atau kliennya itu, sebenarnya metode apa Pak yang paling efektif untuk membantu mereka menemukan life purpose-nya gitu? Saya mau tanya balik dulu, yang dimaksud dengan metode itu apa di sini? Biar saya Ya, nggak salah paham. Biar saya kalau jawabnya. kalau saya persepsi orang awam kan, misalkan nih ada dengan cara menggunakan apa teori psikologi gitu Pak ya. Misalkan minat, Oh, bakat. Terus yang kedua, ada juga nih orang ketika saya ketemu, oh saya menemukan purpose of life saya dari jalan spiritual. Kan ada juga Pak, dari ngobrol-ngobrol dia ngerasa, oh kayaknya purpose of life saya ini seperti ini gitu. Nah, yang selama oke. ini yang efektif tuh sebenarnya seperti apa Pak? Yang benar-benar faktual itu. Oke. Jadi, em, oke, memang betul ada orang yang menemukan tujuan hidupnya mereka. Dan saya mundur satu langkah sebentar nih, sebelum saya Iya, jawab pertanyaan itu. iya. Saya mau mengklarifikasi. Yang saya maksud dengan tujuan hidup juga di sini, gitu ya. Hmm. Itu bukan hanya tujuan hidup manusia secara umum, ya. Hmm. Jadi mungkin ada yang berpendapat bahwa tujuan hidup saya adalah untuk beribadah. Ya Benar, itu saya juga setuju itu, gitu ya. Saya generik sebagai sekali, saya Pak ya. seorang muslim, ya. Ya, Saya generik seorang sekali muslim, ya. dan Hmm. dan di Al-Quran memang memang ada ayat yang menjelaskan itu di surat Al-Dariyat, Iya, iya. bahwa untuk beribadah. Hmm. Tetapi em, saya sekarang mau bicara terlepas dari agama, meskipun saya meyakini itu yang tadi saya sampaikan di surat Iya. Al-Dariyat tadi. Hmm. Namun em, kita itu bicara manusia secara umum. Tapi yang saya maksud di sini adalah tujuan hidup yang di sini saya maksud itu spesifik dari individu ke individu. Hmm. Jadi tujuan hidupnya Mas Fajar, tujuan hidupnya Ali, tujuan hidupnya Budi, tujuan hidupnya Tini, Tono, gitu. Itu beda-beda. Hmm. Saya meyakini seperti itu karena saya meyakini Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Itu bukan nggak ada tujuannya. Hmm. Iya, iya. Kita ini diciptakan dengan keunikan kita masing-masing. Saya diciptakan sedemikian rupa, Mas Fajar diciptakan dengan sedemikian rupa, si orang lain lagi diciptakan dengan sedemikian rupa. Itu ada tujuannya. Dengan Jadi yang saya maksud kelebihan dengan tujuan, masing-masing gitu juga, Pak ya. betul, betul Oh. ya. Nah, Hmm. jadi itu tuh saya meyakini itu ada tujuannya. Jadi Hmm. yang saya maksud dengan menemukan tujuan itu yang spesifik dari individu ke individu. Gitu. Iya, iya. Ha, ha. Oke. Nah, jadi saya mau mengklarifikasi itu juga biar orang nggak salah paham. Nah, kemudian, nah Hmm. proses menemukannya memang ada orang yang pure sifatnya spiritual, ada betul, ya. Hmm. Jadi betul-betul ke dalam, gitu ya. Em, namun kalau guiding people ke arah situ, ya, itu bukan cara yang saya pilih, meskipun bisa itu, Iya. ya. Bukan itu cara yang saya pilih karena em, proses seseorang spiritually ke dalam itu jerninya berbeda-beda sekali. Gitu. Hmm. Jerninya berbeda-beda dan juga sangat tergantung dia ada di titik mana ketika kita ketemu, kita Hmm. baru mau mulai proses dia ada di titik mana spiritually itu beda-beda, gitu ya. Nah, Hmm. tapi apakah itu membantu? Iya, jika paham caranya, gitu ya. Satu. Nah, Hmm. jadi pendekatan yang saya gunakan, saya saya analogikan gini biasanya. Anggap aja ini sebuah misteri dan kamu adalah detektifnya. Hmm. Kamu punya kasus nih. Iya, iya. Kita mau menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan. Pertanyaannya cuma berapa kata? Satu. Apa tujuan hidup saya? Cuma 4 kata, ya kan? Hmm. 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 Apa tujuan hidup saya? Ya kan? Iya. Tapi kok kayaknya orang banyak banget yang kesulitan. Coba kita breakdown satu persatu. Kata pertama, apa? Saya rasa orang cukup tahu artinya apa itu apa. Ya.
Apa artinya kata apa ya? Ah, Saya rasa iya. orang cukup paham. Jawabannya sesuatu. Kata terakhir saya. Saya rasa juga orang cukup paham apa makna dari kata saya. Hmm. Nah, kenapa terus orang kok banyak yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan itu, dalam menemukan jawabannya? Karena kata kedua dan ketiga ini dan kata kedua dan ketiga ini sebagai sebuah frase, bukan terpisah, tapi sebagai sebuah Hmm. frase begini. Ya. Iya. Iya. Nah, karena masih banyak orang yang salah paham dengan apa yang dimaksud dengan tujuan hidup, sehingga sulit untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Eh, Gimana kita mau menemukan sesuatu yang kita belum pahami, pasti akan lebih tidak efisien prosesnya. Hmm. Misalnya, saya mau menemukan kacamata, misalnya, contoh, Iya. saya mau menemukan kacamata. Hmm. Tapi, misalnya di pemahaman saya nih, di pemahaman saya, Hmm. kacamata itu seperti ini, misalnya. Oh iya. Ya, ini kacamata di pemahaman saya. Hmm. Akhirnya saya put effortnya bukan untuk menemukan ini, tapi menemukan ini kan. Iya. Saya berproses, terus ketemu, pas ketemu, loh kok cuman gini ya? Saya bisa membuat penglihatan lebih jelas, bisa gimana? Karena saya salah paham sama apa yang mau saya temukan. Hmm. Hmm. Jadi, tahapan pertama, tadi saya bilang, jadi ini adalah kita jadi detektif. Saya pendekatan begitu. You are the detective, dan kamu punya kasus untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Iya. Detektif yang hebat juga awalnya dia perlu memahami dulu case-nya apa nih gitu kan. Hmm. Dia perlu memahami dulu kasusnya, perlu memahami situasinya. Iya. Iya. Nah, dan juga seperti halnya dalam menemukan life purpose, kita perlu memahami dulu life purpose itu apa dan apa yang bukan life purpose yang orang suka salah paham itu juga sama penting sebetulnya. Nah, dari situ baru kita berprosesnya, kalau saya dalam memfasilitasi, itu berprosesnya kombinasi antara melihat keluar dan refleksi ke dalam. Ya. Um, um, Namun refleksi ke dalam ini juga prosesnya. Jadi saya selalu bilang, karena ini dari apa yang saya temukan juga, saya mau wawancara banyak sekali orang. Ini bukan wawancara-wawancara yang di YouTube, ini sebelumnya part Iya. dari Iya. research kita. Jadi saya mau wawancara orang-orang dari sektor berbeda, negara berbeda, Hmm. budaya berbeda, mereka yang sudah menemukan dan sudah menjalani tujuan hidup mereka sudah lewat naik turunnya cukup panjang, Hmm. dan bahkan bukan hanya lewat wawancara tapi juga lewat biografi, karena kita juga bisa mempelajari perjalanan hidup Hmm. seseorang lewat biografinya gitu ya. Iya. Iya. Dan khususnya tapi yang saya wawancara, semuanya saya tanya Hmm. em, tentang proses mereka menemukan life purpose. Semuanya tanpa terkecuali menjawab hal yang esensinya sama, tapi menjelaskan dengan cara yang berbeda, tapi esensi sama. Iya. Yaitu ketika kamu sedang dalam proses menemukan, lebih banyaklah menggunakan rasa dan hati nurani ketimbang logika. Oh. Bukan nggak pakai logika ya, Iya. Iya. tapi lebih banyaklah. Dan kenapa begitu? Dua hal. Yang pertama, karena logika yang kita punya hari ini, saat ini, Hmm. itu terbentuk dari pengaruh logika orang-orang lain juga. Dari apa yang kita dengar dari orang lain, dari Hmm. apa yang kita baca dari orang lain, ya, Iya. dari apa yang kita lihat dari orang lain, itu logika mereka mempengaruhi logika yang kita punya saat ini. Sehingga logika kita itu tidak 100% murni diri kita. Saya Hmm. bilang itu. Ada pengaruh orang lain di situ. Iya. Iya. Yang kedua, dan kalau hati nurani itu pure, itu that's us, gitu. That's me. Ya, Hmm. makanya perlu lebih banyak lagi interaksi yang berkualitasnya ditingkatkan frekuensinya dengan hati nurani, rasa dan hati nurani. Nah, Iya. yang kedua, kalau kita sedang dalam berproses menemukan tujuan hidup, kita bukan bicara menjalani tapi menemukan, dan kita bombardir diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan logika, eh, duitnya dari mana? Itu yang bantuin siapa? Dan seterusnya. Hmm. Kita nggak akan maju. Kita Hmm. akan stuck di situ. Iya. Iya. Nah, jadi, dan itu pertanyaan yang logis gitu. Tapi bukan, kita sekarang sedang mau menemukan dulu. Nanti kalau kita sudah menemukan proses menjalaninya, porsi logikanya gimana cara menjalaninya gitu kan.
Oh iya. Sekali lagi saya nggak bilang nggak pakai logika, ada part logika juga dalam proses menemukan. Seperti kita bertanya, oke, gimana cara menemukan itu juga pertanyaan yang logis gitu. Tapi Iya. apa namanya, dalam berprosesnya merespon pertanyaan tadi kita perlu meningkatkan interaksi kita yang berkualitas dengan rasa dan hati nurani kita. Nah, jadi itu adalah bagian penting dalam proses menemukan. Jadi saya memandu mereka untuk berinteraksi juga. Jadi tadi sudah bilang keluar, tapi ke dalam tuh untuk berinteraksi juga dengan nurani mereka, tapi dipandu yang efektif dan yang efisien. Karena ada polanya, ada sistemnya. Itu yang saya temukan, ada sistem Hmm. yang ternyata efektif, applicable, bisa diadopsi untuk satu orang maupun untuk grup Oh bisa gitu. grup juga Pak Untuk ya? orang Ya. Indonesia maupun untuk orang negara manapun, untuk budaya A maupun semua budaya, agama A maupun agama lain. Hmm, hmm, hmm. Nah, ya dulu saya melakukannya hanya one on one. Dulu Ya. sekali saya hanya melakukan ini one on one, tetapi ketika saya mulai melihat uh, ini ternyata applicable untuk orang Indonesia, untuk orang Amerika, untuk orang Tanzania, untuk orang Peru, untuk orang Latvia, untuk orang Australia, untuk orang Argentina. Ya. Oh ternyata ini oke, ini applicable gitu. Hmm. Kemudian jadi prosesnya menjadi lebih sistematis gitu ya. Hmm. Jadi itu yang saya temukan. Oke, udah kepanjangan saya ngomong, saya sambil Ber- sambil. Siap, siap. Berarti eh, ada alatnya, Pak ya? Ada tuh semacam assessment atau kuesioner atau form yang harus di apa? Nggak ada, Nggak ada ya? Oh, nggak ada, tidak ada. karena Jadi lebih prosesnya itu banyak interaksi jadi diskusi gitu atau gimana? facilitated reflection, kalau saya boleh bilang. Hmm. Atau journaling kayak gitu, Pak? Enggak ya? Misalkan Ada, jadi ada ya? makanya reflection yang ditulis ya, Hmm, hmm, ya. hmm. Tapi tahapan dan prosesnya itu ada jelas gitu arahnya, gitu Hmm. ya. Step by step-nya Jadi jelas gitu ya? betul. Jadi Iya, iya. kalau ibaratnya gini, kalau saya analogikan kayak bawang gitu ya, kita ini Hmm. mau kan banyak layernya tuh. Ya, dikupas Nah, satu-satu. nah ini kita ini mengupas sampai ketemu, oh ini dalamnya, kurang Oh, lebih ya. iya, Jadi iya, iya. ini proses untuk mengupas dalamnya. Hmm, hmm. Tapi sekali lagi tetap dimulai dengan pemahaman yang tepat akan life purpose itu sendiri. Iya, itu. Karena kalau masih banyak yang salah paham kayak tadi, oh mengira bahwa life purpose itu goals Goals misalnya. ya. Hmm. Itu salah satu di antara beberapa lah ya. Iya, Saya menemukan minimal 5 atau 6 salah pahaman mengenai life iya. purpose. Dan memang sih kalau lihat kata-katanya kan masih itu ya, kalau orang awam tujuan hidup dan goals, life goals gitu juga mirip-mirip kan kalau diartikan target hidup segala macam kan. Padahal Ya, sebenarnya ya. tujuan hidup itu proses menjalaninya dalam rangka mencapai life goals-nya tadi kan itu kalau kalau saya tidak salah Um, memahami juga. Salah Bukan satu. dalam rangka mencapai life goals mana kalau Oh, kalau bukan ya. dalam rangka mencapai life goals seakan-akan payung besarnya life goals Bukan dalam Pak. rangka mencapai life Ah, goals. Tapi justru payung besarnya adalah life purpose. Jadi um, life purpose dalam menjalani life purpose mhm. kita perlu membuat goals Oh, jadi yang goals-nya sejalan bisa bisa beberapa goals juga untuk. sangat bisa, Oh, ya, 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 ya. dan sangat perlu malah. Saya Mhm, misalnya saya goal saya berhubungan dengan life purpose saya mhm, nggak hanya satu. mhm, mhm. Jadi um, goals itu untuk mengukur, kayak misalnya contoh kita bikin bisnis deh gitu ya. Ya. Kita punya tujuan company kita, gitu kan? Mhm, mhm, Ya. Dan tujuan company yang baik menurut saya bukan hanya urusan duitnya aja, gitu. Tapi mhm. kan kenapa kita memilih untuk bergerak di bidang itu, di sektor itu? Karena perlu ada tujuan apa, kontribusinya yang mau kita buat, misinya apa kan gitu kan? Iya, iya. Nah, em, nah kemudian dari misi itu kita turunkan dalam bentuk goals dong, ya kan? Mhm, Nah, goalsnya
ada salah satunya adalah secara finansial, profitnya misalnya. Terus Hmm. goals dari siapa namanya mungkin dari sisi kepuasan atau loyalitas customer seperti apa gitu. Hmm. Hmm. Pelayanannya seperti apa goalsnya. Kemudian dari sisi apa kepuasan karyawannya seperti apa, loyalitas karyawannya seperti apa kan dari misi itu kita bisa turunkan menjadi beberapa goals dan tercapai atau tidaknya goals tadi kita ambil salah satu contoh misalnya yang orang lebih banyak paham lah urusan profit gitu misalnya Hmm. Hmm. di awal periode di awal tahun misalnya oh buat target profitnya sekian di bisnis tersebut gitu kan nanti di akhir tahun ketika dievaluasi tercapai atau enggak profitnya kan itu mengukur seberapa baik operasionalnya perusahaan itu kan. Iya. Nah, Hmm. jadi goals itu kan dibuat untuk mengukur performa gitu agar kita bisa nge-track progress performa company kita operasional kita. Nah, jadi Hmm. um, begitu juga dengan life purpose. Jadi seperti hal tadi kan bukan membuat perusahaannya itu untuk agar mencapai goalsnya, tapi kita punya misi dan dalam perjalanannya milestone itu berupa goals gitu. Oke, Ya. oke, ya. Terus, Jadi payung besar tetap tujuan besarnya hmm, bukan dalam rangka mencapai goals, tapi dalam rangka untuk lebih bisa untuk menjalani tujuan kita dengan efektif. Kita mau melihat mengukur perjalanan kita ingin punya dampak yang lebih besar, kita membuat goals yang lebih besar dari waktu ke waktu. iya, iya, iya. Ah, biasanya kemarin Pak Bisa dari dipahami klien, nggak itu tadi? Bisa iya, dipahami nggak tadi? kalau kalau dari analoginya sih cukup jelas Pak. Jadi tadi kan dari visi misi perusahaan diturunkan dalam bentuk goals itu biasanya kita ngomongnya milestone atau KPI perusahaan yang akan dicapai step by step-nya Oke, yang ya, seperti ya, itu ya. kan. Sehingga ketika nanti tercapai semuanya akhir tahun misalkan akan direfleksikan kembali ke visi misinya apakah mas Ya, belok betul. atau tidak kan seperti itu ya. Betul. Betul. Jadi payungnya kan untuk visi misinya kan, Ya bukan visi goals. misi ya bukan goalsnya siap. Selama ini Pak yang sudah didampingi gitu ya dibantu untuk menemukan apa life purpose-nya itu kira-kira yang paling lama berapa lama mereka bisa kan macam-macam ya ada yang bisa cepat ada yang lama gitu ya. Itu Ah, biasanya benar. berapa lama itu? Ini menarik. Jadi yang saya dengan proses yang kita lakukan ini ya, Iya, em, ini akan terdengar aneh, tapi karena ini adalah sesuatu yang perlu dijalani dan dialami. Jadi kadang iya, menjelaskan ini orang akan bilang, ah, masa iya gitu. Mungkin orang akan ada yang berpikir begitu, tapi ya saya iya. sampaikan aja. Hmm. 5 pertemuan, 5 pertemuan, di mana satu pertemuan, satu pertemuan itu rata-rata 3 jam. 3 jam. Jarak antar Dengan adanya pertemuannya berapa lama, Pak? dengan jarak bisa beberapa hari, bisa sebetulnya bahkan bisa bisa dilakukan apa hari demi hari, apa straight 5 hari bisa, Oh, tapi maraton jarang gitu bisa ya? bisa Nah, bisa ya asal orangnya serius ya, iya, karena itu butuh energi yang nggak sedikit. betul, betul. Nah, ada yang kemudian berjarak, tapi tergantung time availability juga kadang dari kliennya. Jadi tadi 5 kali pertemuan, Pak ya, untuk bisa menemukan purpose of life-nya ya, yang selama ini Iya, jadi ternyata itu pattern itu pola itu efektif gitu. Itu ini sambil proses kita tahun demi tahun itu kita menemukan pola, metode, sistem lah kalau saya boleh bilang ya. Iya, Yang iya. ketika yang diterapkan, jadi 5 pertemuan em, atau mungkin lebih tepatnya kalau saya ambil dari durasi jamnya ya 15 jam 15 jam. ya. Wow, efektif Ya, banget, Pak, 15 jam. Nah, ada tapinya nih. Jadi Hmm. 15 jam itu dengan catatan kalau misalnya itu dipecah jadi 5 pertemuan gitu ya, 3 jam, Hmm. 3 jam, 3 jam, itu em, ada assignment biasanya ya setelah pertemuan kedua Oh ya, ada task dan yang harus assignmentnya itu dikerjakan ya.
ya Hmm. ada exercise. Jadi karena ini prosesnya itu 75-80% tuh praktikal gitu, bukan Hmm. teori gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Yang secara yang sifatnya teoritis tuh hanya di awal aja, di pertemuan pertama aja, karena tuh lebih meluruskan pemahaman sama apa yang mau ditemukan. Iya. Prosesnya ke depan akan seperti apa. Hmm. Sisanya sesi kedua, tiga, keempat, kelima itu udah praktis semua isinya, exercise semua isinya. Hmm. Hmm. Um, Tetapi setelah sesi kedua itu, ya, itu biasanya ada assignment, dan assignment itu dari orang ke orang biasanya butuh waktunya beda-beda berapa lama menyelesaikannya. Iya, iya. Nah, dan itu yang biasanya butuh jarak antara sesi kedua sama sesi ketiga karena perlu menyelesaikan assignment itu. Hmm. Jadi, tapi ada juga yang betul-betul hari ini, besoknya, besoknya, besoknya itu Langsung. bisa. Dan Iya. tapi selama dia, tadi saya bilang, selama dia serius dan mau, dan dia menyelesaikan assignmentnya, Iya, it's fokus. fun. Dan menyelesaikan assignment bukan dengan buru-buru tapi memang serius gitu. Iya, iya. Bukan Bisa dan ini terus ya, dapat. bukan sekedar aja ya, bukan sekedar dia mengerjakan, tapi benar-benar dia mengikuti ini ya, guidance dari Pak Ali. Berarti Ya, ya. 5 kali, tapi lamanya tergantung dari masing-masing orang. Menarik nih Pak, Ya. 15 jam. Nah kalau ini Pak, kalau saya kan sebagai orang awam ya, ini yang sering juga kadang bingung itu, sering dengar istilah purpose of life atau life purpose dengan passion. Nah ini sebenarnya Ah, ada perbedaan nggak gitu kan? Atau ada. sudah sama? Itu gimana Pak? Jadi passions, pertama saya nyebutnya passions pakai huruf S karena Banyak nih. jamak Iya, plural gitu ya. eh, Jadi orang itu punya lebih dari satu passion sebetulnya, iya, iya, ya. Dan orang kan suka bilang, find and follow your passion. iya, betul, betul. Yang saya setuju, Hmm, namun saya prefer menambahkan sedikit lagi di belakangnya, hmm, um, which passions gitu. hmm, Passion-passion yang mana tapi yang kamu follow. Karena ada passion-passion kita yang berhubungan langsung dengan life purpose kita, ada yang hmm. enggak Iya, iya. gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau mau sih you can follow any of your passions, bisa-bisa aja. Tapi kalau kita mau Hmm, mengkaitkan dengan life purpose, jadi passions kita itu adalah salah satu clues, salah satu petunjuk untuk menemukan life purpose di hidup kita. Jadi hmm. tadi beda di mana? Jadi justru passion kita itu bisa menjadi petunjuk untuk menemukan tujuan hidup kita, tapi passion kita itu bukan tujuan hidup kita, Iya, ya. iya, iya. Jadi dia justru akan membantu kita kan untuk menemukan tujuan hidup kita. Nah, jadi don't follow your passion blindly juga Oh, sisi lain. iya, iya, iya. Betul. Gitu. Em, eh, ada passion saya nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup saya, tapi sampai sekarang saya juga tetap melakukannya gitu ya. Bukan bukan berarti kalau nggak berhubungan langsung dengan tujuan hidup kita terus kita nggak akan pernah melakukannya, enggak. Buat saya nonton film itu passion, bukan hobi Hmm, gitu. hmm. Ya, menonton film, dan sampai sekarang saya masih sering nonton film terus gitu. Iya, iya. Tapi saya juga tahu itu nggak berhubungan langsung dengan life purpose saya ketika itu. Jadi saya jadi paham prioritasnya gitu. Hmm, hmm, Ketika ada kayak dihadapkan antara menonton film yang saya sangat pengen nonton gitu, sama sesuatu yang kaitannya sama life purpose saya akan dengan mudahnya, oh ya filmnya ntar dulu. Tapi hmm. kadang saya jadi meluangkan waktu ekstra, atau ya udah deh gue tidurnya hari ini kurang nggak apa-apa deh karena gue masih pengen nonton film itu. It's okay gitu. Ya Iya. buat orang lain ngapain, ya, buat saya it's okay, it's worth it. Hmm. Jadi biasanya aktivitas yang menjadi passion kita tuh kita buat kita it's okay untuk berkorban sedikit, untuk atau berkorban banyak bahkan kadang untuk tetap melakukan aktivitas yang menjadi Iya. passion kita tadi Hmm. gitu. Iya, Em, betul. Buat kita worth it, buat orang lain belum tentu gitu, tapi it's Hmm. okay. Berarti akan ideal sekali ya ketika kita menjalani life purpose kita seiring dengan passion kita kan itu ya. Seandainya passion kita Menurut saya bisa kebalikannya, Mas Fajar. kebalikannya. Oh, kebalikannya. Eh, eh, Kenapa saya bilang kebalikannya? Hmm. Karena begini.
kalau kita menjalani tujuan hidup kita, itu sudah pasti akan sejalan dengan salah satu passion kita. Oh, Pasti. nah. Karena passion kita itu adalah clue untuk menemukan life purpose kita. Jadi Hmm, menjalani life purpose kita hmm, itu juga pasti ada kaitannya dengan menjalani salah satu atau beberapa passion kita, minimal satu. iya, iya. Gitu. Tapi menjalani passion kita belum tentu artinya itu menjalani tujuan hidup kita. Oh, Karena iya. passion yang mana dulu, gitu lah. Ah, Gitu ya. bisa bisa jadi passionnya tadi hanya sekedar hobi, hanya sekedar kesenangan sesaat atau yang Eh, tidak eh, relate dengan. Mungkin bukan hobi sih, passion. Makanya saya membedakan antara passion dengan hobi. Jadi ketika saya bilang passion tuh memang sudah lebih dari sekedar hobi gitu ya. Hmm, Karena ada perbedaannya juga. Ada banyak persamaannya, tapi ada perbedaannya juga. hmm, Nah, jadi tetapi memang ada passion kita yang tadi saya bilang, ada passion kita yang berhubungan langsung dengan life hmm, purpose kita, ada yang enggak. hmm, hmm. Seperti facilitating people itu a passion buat saya, bukan sekedar hobi gitu. Iya, iya. It's a passion dan itu Hmm, berhubungan langsung dengan life purpose saya. hmm, Gitu. iya. Namun menonton film tadi itu Hmm, passion juga, tapi nggak berhubungan langsung dengan life purpose hmm, saya. hmm. Jadi em, tapi ketika saya menjalani tujuan hidup saya itu juga membuat saya menjalani passion saya yang facilitating people tadi. Iya, iya. Jadi ketika kita menjalankan life purpose kita itu pasti akan mengarahkan kita untuk menjalani minimal salah satu passion kita. Hmm, Minimal. hmm, hmm, hmm. Tapi menjalani passion kita belum tentu artinya kita menjalani life purpose kita karena tergantung passionnya yang mana. Karena kita punya banyak passion dan ada yang berhubungan langsung dengan life purpose kita, ada yang enggak. Nah, ini menarik nih, Pak. Karena kan memang Ya, selama ini saya juga salah satu yang secara pribadi ya mengatakan bahwa follow your passion itu mungkin saya menganjurkan kan. Hari ini saya pun juga. dapat pencerahan lagi. Caranya adalah memahami life purpose gitu kan, sehingga benar-benar eh, passion yang di-follow atau yang dilakukan itu benar-benar bisa tadi ya, kalau sudah sesuai life purpose-nya jalan, udah mantep banget hidupnya. Seperti itu Pak ya. Mhm. Ya, Kalau walaupun walaupun maksudnya saya juga mau menekankan menjalani ketika kita menjalani hidup kita hmm, itu terus sejalan dengan passion-passion kita gitu ya. hmm, Dan misalnya itu enggak bukan dalam konteks menjalani tujuan hidup misalnya berbeda, bukan kita hmm, belum menemukan tujuan hidup kita tapi kita hmm, menjalani passion. salah satu atau beberapa passion kita, Nah, itu nah. pun juga udah bagus banget karena kebanyakan orang bahkan tidak melakukan itu gitu. Iya, kan ini Itu pun kalau yang udah saya bagus. sering sering ketemukan Pak ya. Temukan Ya. ketika ngobrol dengan teman atau mungkin saya melihat banyak inilah ya, apa pendapat-pendapat orang itu kan dibilang ngapain ngikutin passion kalau ternyata nggak bisa buat hidup gitu kan seperti itu biasanya kan. Kalau saya bilang malah harusnya kita menemukan passion kita dulu, kita seriusi, kita cek bahwa passion yang kita jalani bisa menghidupi kita. Hmm, hmm. Itu yang Ya, saya kalau kalau saya setuju. iya, kalau kita asal memilih passion kan tadi ya, ternyata passionnya memang tidak bisa buat hidup tuh yang salah bukan passionnya, tapi kitanya kan yang salah memilih passion itu untuk dijalanin kan itu. Nah, Hmm. sore ini begitu mendapatkan pencerahan dari Pak Ali tadi, ada life of purpose, jadi makin jelas lagi. Ibaratnya kalau dalam pemahaman saya sekarang, life of purpose kita ini jadinya apa? Jadi semacam petunjuknya gitu, petunjuk kuat, guidance kuat untuk memilih passion yang harus dijalani yang mana kan itu, Pak. Ya Betul. kan? Kalau selama Dan ini, dan selama ya, ini silakan. kalau selama ini kan masih ibaratnya lebih mengikuti ya rasa tadi bener. Oh saya sukanya ini, sukanya itu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu itu apa sih gitu. Nah tadi kan Hmm, ditegaskan hmm, itu life purpose gitu kan, yang hmm. kuat gitu kan. Iya, Pak. Menarik sih, Pak. Menarik banget menurut saya. Banyak jadi pemahaman. Karena gini, mungkin saya share sedikit. Kebetulan kan MKRIO ini salah satu program yang saya sedang buat itu jalankan adalah tadi saya membantu orang-orang yang mau mencoba menjalankan passionnya, tapi sampai passion itu bisa buat menghidupi dia.
Itu yang saya challenge. Kebetulan Hmm. ini ada saya lagi piloting satu program, satu talent. Jadi kita bikin program selama 2 fase. Fase pertama itu 3 bulan pertama itu mengkonfirmasi passionnya dari pilihan banyak passion tuh mana yang apakah yang dipilih itu memang benar istilahnya yang Hmm. memang harus dijalanin. Terus yang kedua baru kita lihat ini passion ini bisa buat hidup nggak? Jangan-jangan tidak bisa untuk hidup kan? Akhirnya nanti takutnya yang disalahkan passionnya nggak bisa buat hidup. Padahal bukan salah passionnya, salah kita memilih kan seperti itu. Nah, Asik, asik. ini lagi saya coba Pak. Itu karena ya dalam perjalanan apa hidup saya kan akhirnya memang setelah berkarir ke sana kemari terus kemudian menghadapi banyak situasi challenge kemudian pencapaian-pencapaian ujung-ujungnya ya penting sih untuk memahami passion itu dari awal Betul, sebenarnya. Nah, ini betul, menarik, betul. menarik lagi ketika ditambahkan hari ini life purpose itu. Nah, ini saya nanti Hmm. bakal perlu belajar banyak nih, bakal sering bertanya nanti Sama-sama. dengan Pak Ali. Saya juga sambil belajar kok sama-sama. Ya, Kita saling kal- saya ingin belajar juga karena dari makin melengkapi jadi apa tujuan hidup saya kan dalam membuat ini. hmm. M Hmm. Karyo itu juga sebenarnya tujuannya tadi pengen mengkampanyekan kepada orang-orang, ayo kita jalanin passion kita. Ibaratnya bahasa sederhananya adalah hidupkan passionmu sampai passion itu menghidupi kamu. Bahkan Ya. sampai bisa menghidupi atau bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kamu. Itu Hmm. itu yang istilahnya saya merasa mungkin ya Pak kalau yang saya tangkap itu life purpose saya gitu, membantu orang untuk menemukan Hmm. passion itu sampai dia passion itu bisa buat menghidupi mereka gitu. Jadi Ya. seperti itu. Nah, cuman metode yang saya alami kemarin ya tadi istilahnya tidak terstruktur ya. Kalau tadi kan 5 kali pertemuan ada assignment yang dilakukan. Nah, kalau saya karena otodidak mereview diri saya sendiri kok saya sepertinya lebih lebih condong ke arah situ mencoba mengikuti. Mungkin seperti Hmm. itu Hmm. karena saya yakin banyak sobat-sobat MKRI yang lain yang awam seperti saya yang tidak punya background psikologi juga, tapi tiba-tiba kok sepertinya di titik sekarang kehidupannya kayak udah ya pencapaiannya udah seperti ini sudah mau apa Hmm. lagi ya kan seperti itu akhirnya mencari mencari mencari. Coba kalau ketemu dulu sama Pak Ali kan, jadi ada bisa digait dulu. Nah, Seperti tapi itu. saya rasa Mas Fajar, Iya. kalau tadi dibilang saya itu tadi oke, lima lima sesi 5 pertemuan. Hmm. Hmm. Em, itu kita bicara menemukan. Menurut saya yang luar biasa yang ingin juga Mas Fajar lakukan itu kan bukan hanya menemukan, tapi juga sampai passionnya bisa menghidupi, gitu Iya, kan? itu yang Jadi kan itu pasti dari orang ke orang akan prosesnya berbeda-beda, gitu kan? hmm, Tergantung situasi dia ketika dia menemukan passionnya itu situasinya di mana, termasuk situasi finansialnya dia di mana kan gitu. betul. Betul. Soal etik ya itu kan next next step-nya. Begitu juga ketika saya bilang eh, saya kan tadi mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup, Hmm, ya. hmm, 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 Nah, yang 15 jam atau 5 sesi tadi itu hmm. menemukan. Kalau kita bicara Baru. menjalani, nah itu lain Hmm. lagi ceritanya, itu prosesnya, Iya, iya, betul. gitu. Jadi Hmm. seperti sebetulnya sama seperti Mas Fajar juga, kalau kita bicara proses menjalaninya atau menghidupinya, Hmm. menghidupkan si passionnya ini, gitu ya. Atau kalau buat saya menjalani tujuan hidup dengan konsisten itu pasti perjalanannya ya lifelong, gitu, Hmm. lifelong, Betul. gitu. Uh, dan saya juga mau menekankan bahwa menjalani tujuan hidup, jika kita sudah menemukan tujuan hidup, kemudian kita berproses menjalaninya, pertama, nggak harus menjalani tujuan hidup itu artinya kamu harus jadi entrepreneur, nggak harus. Kamu bisa aja menjalani tujuan hidup kamu Hmm. dengan bekerja dengan orang lain, di tempat orang lain,
tapi sejalan selaras dengan life purpose kita itu bisa. Hmm. Hmm. Yang kedua, menjalani tujuan hidup kita, dan ini menurut saya juga sama dengan hal yang menjalani passion kita, nggak harus langsung kita full time. Oh gitu. Kan tadi Enggak, seperti Mas Fajar tadi bilang, menjalani, menghidupi passionnya sampai passionnya bisa menghidupi kita kan itu. iya. Nah, kata sampai di situ, sampai passionnya bisa menghidupi kita. Nah, kata Hmm. sampai itu kan Hmm. itu kan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah proses, adalah sebuah perjalanan. Iya. Ya kan? Ha. Sampai di situ, tapi mungkin sekarang belum di situ, tapi kita mau sampai ke sana. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, Iya, ya. jadi ini adalah sebuah perjalanan. Jadi seperti saya sendiri pun dulu pertama kali saya menjalani tujuan hidup saya itu nggak full time. Ketika saya mulai menemukan, saya mulai menjalani itu dulu nggak full time. Karena Hmm. saya juga punya kebutuhan finansial di mana tujuan hidup saya belum bisa mendapatkan penghasilan cukup dari menjalani tujuan hidup saya. Hmm. Tetapi dan ini pentingnya goals. Kan tadi untuk mengukur. Iya, iya. Saya punya goals yang berhubungan dengan tujuan hidup saya juga. Waktu Hmm. di awal-awal dulu, oke, goals saya dulu simple banget. Gue bisa dapat duit dari ngejalanin ini. Mau Hmm. berapa kayak orang bayar terserah. Tapi Iya. mau orang bayarnya cuman 100.000 gitu, atau Hmm. sejuta atau 10 juta, doesn't matter waktu itu. Iya, iya. Yang penting orang punya trust dulu dan Hmm. mau invest, Hmm. dan trust ke saya dan mau invest Iya, iya. untuk mereka berproses menemukan life purpose. Jadi dan saya masih kerja di tempat lain, tapi saya Hmm. punya goal itu, dan itu kalau nggak salah berapa ya, 4 atau 5 bulan, 6 bulan sampai orang mulai ada yang mau bayar. Iya, iya. Nah, kemudian goal selanjutnya, salah satunya ya, salah satu goal selanjutnya adalah oke, gue bisa punya penghasilan yang cukup sehingga gue bisa resign dari tempatku sekarang. Iya, iya. Jadi Jadi bertahap, itu Pak kan ya. bertahap kita menjalaninya, Iya, gitu kan, ha. bertahap. Jadi nah, goals itu memandu proses pertumbuhan atau ya, proses kita menjalani life purpose dengan, jadi semakin hidup kita semakin align dengan life purpose kita, Iya, iya. fully align dengan Hmm. life purpose kita, dalam gitu ya. Betul, Nah, betul. tapi nggak harus dimulai langsung seperti itu. Ada memang orang yang mungkin lebih berani mengambil resiko, ya langsung jump in 100%, ditinggal semuanya. Iya, Ada orang yang, tapi nggak semua orang seberani siap. itu, and that's okay juga menurut saya. Hmm. Hmm. Menarik Gitu. sih. Iya, iya, betul. Menarik sih proses dan ujungnya adalah bagaimana benar-benar bisa sudah full align baru kita fokus jalani tujuan hidupnya tadi kan bersama passion yang dipilih gitu ya Pak Ali ya. Menarik banget Ya. sih. Ini sebenarnya kalau dia dibahas panjang ya sehari juga nggak kelar. Iya. Ya, karena memang masih amat sangat banyak detail di dalamnya Iya, sebetulnya. iya. Ini Ini berat, kita kan baru baru ujung dari eh, perbincangan eh, kita kan. baru menyamakan persepsi sama pencerahan-pencerahan. Ibaratnya kalau kulit bawang tadi, saya baru dikasih bukaan pertamanya, belum yang layer-layer yang bikin pedes sampai nangis-nangisnya, Pak. Oke, Pak. Mungkin terakhir, Pak, pertanyaan terakhir nih, karena kan Ya, waktunya juga terbatas. Pertanyaan terakhir oke. nih. Tadi kan ketika kita mencoba menjalani life purpose, bahkan sudah ngomongin passion kan, yang sering kita dengar nih, Pak, kan gitu ketika bekerja lah ya, bukan entrepreneur, kan akhirnya orang biasanya perdiskusian atau perdebatannya, udah kamu jalanin passion, nggak bisa jalanin passion, kamu nggak bisa hidup, dan sebaliknya. Akhirnya yang terjadi ketika orang sudah bekerja, yang muncul kan pilihannya menurut Pak Ali lebih prefer yang mana Pak? Bahwa ketika kita bekerja, cobalah cintai pekerjaan Anda sehingga itu menjadi passion Anda, atau carilah passion Anda untuk kemudian Anda jalani dalam bentuk sebagai apa profesi atau karir, Pak. Kira-kira dua itu. Itu kan yang sering muncul ya. Yang satu bilang, Ya, udahlah kerja, cintailah pekerjaan Anda gitu. Atau malah satunya cari passionnya baru memilih pekerjaannya. Itu kira-kira lebih sarannya lebih ke yang mana, Pak? kayak mungkin gini, jawaban saya kayaknya nggak enak banget, tapi saya akan bilang tergantung. Nah, Tergantung, Pak. tergantung itu.
Tergantung Iya. gini maksud. Kalau kita mau bicara idealnya gitu ya, mau Aha. bicara idealnya gitu, Hmm. ya ya follow your passion tadi gitu, Hmm. pilih Hmm. yang itu gitu kan. Hmm. Hmm. Tetapi realitanya terkadang tidak seideal itu. Kadang kita Iya. kayak tadi kita tahu passion kita adalah A gitu misalnya, Hmm. Hmm. nyanyi deh misalnya gitu. Iya. Passion kita menyanyi misalnya gitu. Hmm. Hmm. Tetapi kalau sekarang saya belum bisa, ini kita bicara secara finansial, saya belum bisa punya pendapatan yang cukup dari penyanyi misalnya. Hmm. Hmm. Nah, kemudian ada orang yang merasa dia harus memilih di saat itu. Ya udah, kalau nggak bisa berarti gue nggak bisa menjalani hidup gue dengan menjalani passion gue karena gue nggak bisa punya penghasilan yang cukup di situ. Maka saya memilih kerja ini aja yang sebetulnya bukan passion saya. Ada yang merasa begitu. Hmm. Jadi Hmm. menurut saya kita nggak harus begitu. Hmm. Kita bisa tadi saya bilang tergantung itu begini. Ya udah, sekarang kalau lu emang nggak suka sama pekerjaan lo, ya, Hmm. em, atau ini mungkin lu merasa ini bukan karir yang ingin lu bangun sebetulnya di sini. Hmm. Oke, terus tapi kita juga perlu tahu apa passion kita atau apa karir yang sebetulnya ingin kita bangun gitu kan. Hmm. Pertama ketahui dulu itu. Kalau kita belum menemukan itu ya repot juga ya, kita berproses dulu untuk menemukan. Iya. Iya. Nah, tetapi ketika kita sudah menemukan, oke, kita sudah tahu sebetulnya ini karir yang ingin saya bangun. Nah, oke, kalau gitu make plan. Dan jadi ada masa transisi. Dan Hmm. memang masa transisi ini kita akan butuh pengorbanan lebih. Hmm. Ya, kalau ada butuh pengorbanan waktu, tenaga gitu ya. Jadi Iya. make plan. Jadi tadi kalau saya share pengalaman pribadi aja deh. Hmm. Kalau Hmm. tadi yang saya share itu waktu itu saya udah menemukan goal hidup saya, tapi saya nggak bisa atau belum bisa waktu itu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup yang bisa memenuhi kebutuhan finansial saya secara rutin. Hmm. Sehingga saya masih tetap stay di pekerjaan lain yang sebetulnya itu bukan yang saya nggak ingin stay terus di situ. Hmm. Tapi saya mulai membangun nih pelan-pelan yang mau Hmm. saya bangun. Iya. Gitu. Dan, dan dan di periode itu ya setelah jam kerja saya harus ngurusin ini dong. Saya perlu mencurahkan waktu, tenaga dan ide saya dan emosi saya juga, harapan saya juga. Betul. Nah, dan itu masa-masa itu pasti akan lebih capek. Tapi at least saya tahu saya nggak akan seterusnya di sini. Hmm. Karena ini capeknya ekstra karena saya masih ngejalanin dua-duanya. Yang ini pekerjaan yang saya jalani sekarang, yang saya sebetulnya nggak pengen stay, Hmm. saya udah curahkan segini. Hmm. Sedangkan untuk yang passion saya dan tujuan hidup saya baru segini mungkin. Iya. Iya. Nah, tujuannya adalah nanti begini gitu. Hmm. Nah, Hmm. tapi di masa transisi ini pasti akan lebih capek karena menurut saya begini, saya juga nggak setuju atau saya pribadi saya kurang suka orang yang Hmm. menggunakan pekerjaan yang tidak mereka sukai sebagai alasan Hmm. Iya. kenapa mereka nggak menjalani passion itu, atau kondisi finansial juga sebagai alasan. Hmm. 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 Kalau kalau lu nggak suka sama pekerjaan lo, ya terus lu mau melakukan apa? Itu yang pertama. Hmm. Ya kalau ya terus ya lu mau nggak meluangkan waktu energi juga untuk membangun yang ingin lu suka, yang lu sukai tadi. Kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa juga, tapi jangan komplain terus. Iya. Kalau lu mau capek ya lu sekarang untuk sementara waktu lu mulai pelan-pelan bangun itu. Tetapi sementara kita membangun itu juga jangan jangan terus malas-malesan di pekerjaan kita yang sekarang. Hmm. Hmm. Karena menurut saya ini adalah urusan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atau enggak. Iya. Kalaupun kamu nggak suka sama pekerjaan kamu sekarang, tapi kita perlu belajar jadi pribadi yang bertanggung jawab. Hmm. Hmm. Kalau nanti kita misalnya membangun usaha kita sendiri sejalan dengan passion kita, sejalan dengan life purpose kita, misalnya. Hmm. Kita hire orang, misalnya kita jadi entrepreneur, kita memilih untuk menjalani dengan menjadi entrepreneur, kita hire orang. Hmm. Terus orangnya juga kerja malas-malasan, kita mau nggak? Kita juga nggak suka gitu. Nah, Iya. jadi Iya. kita juga respect kalau kamu memilih untuk sementara ini, kamu stay di tempat A karena alasan finansial, ya di tempat A kamu jalani dengan bertanggung jawab. Kamu belajar, ada orang yang bisa belajar untuk mencintai pekerjaannya meskipun itu bukan itu yang dia sukai, at Iya. least untuk survive dulu.
bagus. Tapi kalaupun kamu tidak mencintai, tapi tetap belajar untuk jadi yang bertanggung jawab minimal itu meskipun kamu nggak suka, Hmm. gitu. Nah, Hmm. banyak orang yang malas karena dia nggak suka sama pekerjaannya, tapi dia juga nggak punya rencana yang jelas untuk menjalani passion dia, gitu Hmm. kan? Jadi akhirnya ya dia kayak kayak nggak bisa melihat titik terang aja di ujung gitu, karena nggak tahu kemana arahnya. Iya. Buat saya meskipun saya waktu itu nggak terlalu suka sama pekerjaan saya, tapi saya tahu bahwa ini nih nggak permanen karena saya sedang membangun sesuatu di samping. Hmm. Nah, jadi dengan begitu saya jadi bahkan saya waktu itu minta ke atasan saya Hmm. untuk ngebantu saya. Hmm. Em, nggak semua orang mungkin dapat privilege untuk atasannya sesuportif itu. Iya, Tapi se-fair itu. ya, tetapi terlepas atasan kita suportif atau enggak, Hmm. karena saya juga ada klien saya atasannya nggak suportif, tapi bisa juga kok gitu. Hmm. Hmm. Ya dia tetap yang penting dia punya sesuatu yang jelas yang mau dia bangun di samping dia lakukan itu. Dia tetap bertanggung jawab sama pekerjaan dia sekarang. Dan masa-masa itu pasti akan lebih melelahkan. Hmm. Dan dia juga di masa-masa itu dia termasuk saya juga lebih menghemat pengeluaran, lifestyle mulai berubah. Iya, menyesuaikan lah Pak ya. Iya, karena Hmm. oke gue perlu punya saving yang cukup. Jadi seandainya gue cabut dari kantor ini gitu, Hmm. ya, gue punya tabungan yang cukup untuk sekian bulan untuk Hmm. ketika gue mau berproses untuk mau menjalani yang apa yang berhubungan dengan full time. Jadi em, memang ada perlu pengorbanan seperti itu di fase-fase transisi tadi. Dan kalau nggak mau melakukan itu, ya nggak apa-apa, tapi don't just complain. Hmm. Ya, Kita ingin hidup kita berubah, tapi kita nggak mau melakukan perubahan, ya repot dong. Kita betul. maunya melakukan, kita mau realita hidup kita berubah, tapi dengan pola pikir yang tidak berubah, dengan Hmm. karakter yang tidak berubah, dengan personality yang nggak berubah, dengan pola pandang perspektif yang nggak berubah. It doesn't work that way, itu menurut saya. So Iya. it's a process gitu. Iya, jadi tetap intinya mana yang mau dipilih sesuaikan dengan kondisi dan background masing-masing. Ya. Sesuai Makanya dengan saya bilang itu bisa dua-duanya, nggak harus ya, pilih. sesuai dengan resiko yang bisa dijalani ya. Iya, Betul, oke, iya. oke. Oke, Pak Ali, menarik sekali Pak Ali. Terima kasih banyak nih. Ini diskusi singkat tapi dalam banget. Dan saya Kasih juga. merasa banyak yang perlu digali lagi ya. Semoga ada kesempatan lagi nanti Pak kita Insya bikin Allah, insya sesi Allah. lagi. Saya yakin sobat-sobat MKRIO banyak yang menunggu Insya diskusi-diskusi Allah. berikutnya. Terima kasih Pak Ali atas sharingnya. Terus kemudian ini Iya, temanya sudah memang diundang. cukup berat, life purpose dan tapi hari ini juga atau saat-saat ini tema seperti itu jadi diskusi ya antara teman adik-adik kita di Gen Z ya Gen Z yang cukup unik karakternya yang bertemu dengan orang-orang yang dari generasi sebelumnya yang selalu punya pandangan sepertinya berbeda bagaimana menghadapi hidup dan khususnya di dunia profesional. Ya, terima kasih Pak Ali insight dan pencerahannya. Saya yakin Sobat-Sobat Anchor akan mendapatkan banyak manfaat dan kita berharap bisa ada session-session berikutnya lagi. Buat Insya Sobat Allah. MKRIO, jangan lupa kunjungi juga Pak Ali ini jika pengen terus mengikuti perkembangan perjalanan cerita menarik Pak Ali dalam membantu orang-orang menemukan life purpose-nya di channel YouTube Pak ya, Ali Zainal Abidin. Nanti saya masukkan Di di deskripsi. Twitter ada, di Instagram ada. Ya, di sosmednya juga. Termasuk jangan lupa beli bukunya, Hidup Mau Ngapain. Ya, Nanti boleh minta link ini ya Pak, belinya di mana nanti saya masukkan di boleh. deskripsi ini Boleh. ini Sip. Terima kasih. biar lebih paham lagi sebenarnya bagaimana cara menemukan life purpose kita. Oke Pak Ali, terima kasih banyak. Eh, Terima kasih. Salam sehat, bahagia sejahtera selalu Pak Ali. Sampai Sama-sama. ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasimu, Waalaikumsalam. inspirasi kita, Pak. Terima kasih.